Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Box Novel, gimana kabar kalian? Mimin harap sehat-sehat selalu dan semakin sukses ya. Kali ini kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kayak Pesedir bagian 2 di episode 26. Cekidot. Christian dan Yuka sedang berada di mall, tapi sengaja meninggalkan Jeffrey dan Pipi agar bisa berbicara berdua. Christian dan Yuka sampai di area food court. Saat melewati toko pizza, Yuka merasa pusing dan perutnya terasa seperti sedang diaduk-aduk. Rasa mual yang tidak tertahan membuat Yuka berlari mencari toilet. Untungnya tak jauh dari area food court ada toilet umum. Yuka langsung masuk ke dalam toilet wanita. Christian mengikuti Yuka. Ia berhenti di depan pintu toilet dan menunggu Yuka keluar. Huek, huek. Kenapa perutku tiba-tiba mual begini? Huek. Yuka berkumur setelah perutnya terasa lebih baik. Christian mendengar Yuka muntah-muntah. Ia menjadi khawatir. Apa dia sakit? Christian bergumam sendiri. Tak lama kemudian Yuka keluar dari toilet. Christian melihat wajah Yuka pucat pasi. Kamu sakit sayang? Kita ke dokter ya, ucap Christian memeluk pinggang Yuka. Tidak tahu sayang, aku merasa pusing dan mual. Perutku juga terasa tidak nyaman, ucap Yuka. Christian memapa Yuka keluar dari mall dan menghentikan taksi yang lewat depan mall. Christian membawa Yuka ke rumah sakit untuk berobat. Sampai di rumah sakit, Yuka duduk di kursi antrian. Christian pergi mengambil antrian. Untungnya hanya ada 2 orang pasien yang mengantri. Nyonya Yuka, panggil perawat. Saya sus, sahut Yuka. Silakan masuk, ucap perawat. Karena Yuka merasa pusing, jadi Christian memapa Yuka masuk ke ruang periksa. Sore dok, sapa Christian pada dokter wanita parubaya. Selamat sore, bapak, ibu. Siapa yang sakit? Tanya dokter setelah mereka duduk di depannya. Saya dokter, saya tiba-tiba merasa pusing dan mual. Saya juga muntah-muntah dok, ucap Yuka. Silakan ibu berbaring dulu biar saya periksa, ucap dokter. Yuka naik ke ranjang periksa dan berbaring. Selain mual, muntah dan pusing, apa ada keluhan lain? Tanya dokter sambil menempelkan stetoskop ke dada Yuka. Dokter lalu menekan perut Yuka pelan. Jika ada yang terasa sakit saat saya tekan, ibu katakan saja, ucap dokter. Setelah dokter selesai memeriksa perut Yuka, dokter pun bertanya, tidak ada yang terasa sakit? Tanya dokter. Tidak ada dok, jawab Yuka. Kalau terakhir menstruasi ibu ingat tidak? Tanya dokter kembali. 1,5 bulan yang lalu, jawab Yuka. Kalau begitu ibu cek urin saja dulu ke laboratorium. Biasanya tidak butuh waktu lama. Setelah hasilnya keluar, ibu kembali ke sini, ucap dokter. Baik dok. Yuka bangun dan berjalan ke arah lab, mengikuti petunjuk arah dan mereka pun sampai. Yuka diberi tabung berbahan plastik dengan ukuran 3x2 cm dan disuruh menampung urin. Mas, aku ke toilet dulu. Yuka bangun dan menuju toilet di samping laboratorium. Tidak sampai 10 menit, Yuka keluar lagi dari toilet dan menyerahkan sampel urin pada petugas laboratorium. Mereka menunggu 5 menit dan petugas lab sudah menyerahkan kertas dilipat rapi dan terasa ada benda kecil panjang di tengah lipatan. Yuka dan Christian masuk kembali ke ruangan periksa dan duduk dengan tegang. Christian memegangi tangan Yuka yang sedikit gemetar. Yuka takut hasilnya bukan sesuatu yang baik. Jadi istri saya kenapa dok? Tanya Christian setelah dokter membuka kertas hasil cek laboratorium. Hasilnya baik, tidak ada penyakit dan selamat. Ibu positif hamil 5 minggu, ucap dokter. Hamil? Sayang, kamu hamil? Ucap Christian sambil tersenyum bahagia. Aku hamil sayang, tanya Yuka dengan rasa tak percaya. Iya sayang, kamu hamil. Kamu akan menjadi seorang ibu dan aku akan jadi seorang ayah, jawab Christian. Yuka meneteskan air mata bahagia dan memeluk suaminya. Terima kasih dokter, ucap Yuka dengan senyum merekah.
Sama-sama Bu, jaga kesehatan, saya sarankan banyak istirahat, ucap dokter. Iya, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Kalau begitu, saya permisi dok, ucap Yuka. Christian bangun dan memegangi lengan Yuka. Iya, silahkan, ucap dokter. Christian dan Yuka keluar dari rumah sakit dengan senyum yang selalu terkembang. Scene berpindah. Halo, sapa Jeffrey. Ia menelpon Pipi untuk memastikan kalau kali ini tidak ada yang terjadi. Pipi menjawab dengan senyuman. Ia berdiri di depan pintu sambil menggenggam telepon. Jeffrey melambaikan tangan dan tersenyum melihat Pipi sudah rapi. Hai, selamat pagi, sapa Pipi. Ia melangkah menghampiri Jeffrey yang sudah membuka pintu mobil. Terima kasih, ucap Pipi sambil masuk ke mobil. Mereka menuju kafe dengan kecepatan standar. Jeffrey ingin berduaan lebih lama dengan Pipi, meskipun mereka hanya saling curi-curi pandang karena tidak tahu mau berbicara apa. Kan tetapi, dengan saling pandang saja mereka sudah sangat bahagia. Hati mereka berbunga-bunga seperti musim semi yang indah. Turunlah, ucap Jeffrey ketika mobilnya sudah tiba di parkiran kafe. Hah, sudah sampai? Cepat sekali. Pipi turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam kafe bersama Jeffrey. Pipi menjaga jarak 2 langkah di belakang Jeffrey. Namun saat mereka tiba di dapur, Jeffrey menarik tangan Pipi dan mengumumkan hubungan mereka kepada semua karyawan. Perhatian, perkenalkan semua, dia Pipi, pacar saya. Hari ini akan kembali bekerja, ucap Jeffrey. Akhirnya si gadis polos datang lagi, goda Perlan. Mereka tertawa mendengar godaan Perlan. Opi dan semua yang bekerja di dapur sudah sangat mengenali Pipi. Namun baru kali ini mereka mendengar Jeffrey menyebutnya dengan pacar. Dulu mereka selalu malu-malu walaupun semua karyawannya sudah tahu kalau mereka menjalin hubungan. Tapi mereka tetap menyangkal. Selamat datang Pi. Oh, aku panggil ibu bos saja, seloroh Opi. Apa sih Pi? Rajuk Pipi. Sudah, Pi, Opi, dan Pipi. Jangan berantem. Sebagai Pi kembar, kalian harus kompak, ucap Perlan. Riuh suara tawa mereka terdengar sampai ruangan Jeffrey. Ia senang Pipi mau bekerja lagi di kafenya. Dengan begitu, ia bisa melihat Pipi setiap hari. Ia membuka laptop dan mencari sesuatu di sebuah website. Jeffrey mencari cara melamar paling romantis untuk melamar Pipi nanti. Ia tidak mau berlama-lama menjalin hubungan kasih. Pernikahan adalah tujuan Jeffrey untuk menjalin kasih dengan Pipi. Ia sudah merasa nyaman bersama Pipi dan ia tidak mau kehilangan Pipi. Ia akan segera melamar Pipi. Sebuah cincin berlian kecil sudah disiapkan di dalam laci meja kerja. Ia tinggal melamar Pipi secara resmi kepada ayahnya. Namun sebelum melamar secara resmi, Jeffrey ingin melamar Pipi secara pribadi. Melamar Pipi di saat mereka hanya berdua, dengan suasana yang romantis. Semua hayalan itu begitu sempurna dalam bayangannya, namun ia masih belum menemukan referensi untuk cara yang paling romantis. Cek, mereka belum pernah melamar apa? Tidak ada yang sesuai untukku, desah Jeffrey kesal. Ia menutup laptopnya. Ia memutuskan untuk bertanya kepada temannya yang sudah menikah. Ia menanyai mereka satu persatu saat mereka melamar istri mereka dulu seperti apa. Tapi jawaban mereka semua tidak ada yang spesial di mata Jeffrey. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.